Ini ngeliatin gue biasa aja dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan bermacam-macam nikmat, berjuta-juta nikmat. Alhamdulillah, karena nikmatnya lah kita masih bisa diberikan nikmat sehat, iman dan Islam. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan yang seperti sekarang ini. Baik, yang saya hormati para ketua komunitas Batu Akik Pandan dimanapun berada beserta jajarannya. Dan yang saya hormati para senior Batu Akik Pandan dimanapun berada, serta sahabat Batu Akik Pandan Betawi Collection dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, singkat waktu, alhamdulillah diizinkan pada malam hari ini kita masih bisa diberikan ada satu pertanyaan. Mana tadi kertasnya itu, Min? Ya, ada satu pertanyaan, yaitu sebenarnya bicara untuk masalah perawatan baik dan benar gitu. Bicara Batu Akik Pandan baik dan benar untuk perawatan. Sebenarnya perawatan yang paling baik dan benar hanyalah cukup satu, ya. Baik dan benar. Baik menurut saya baik belum tentu menurut mereka baik. Menurut mereka baik belum tentu menurut saya baik gitu. Jadi dibilang kalau untuk perawatan ini masih menurut versi masing-masing aja gitu, Cang. Menurut versi masing-masing mana yang baik. Tapi yang paling baik untuk perawatan Batu Akik Pandan adalah cukup dipakai dan dirawat, digosok dan dilapin serta dijemur serta kalau bisa ya kita rendam. Kalau mandi kita rendam, hitungannya habis rendam kita pakai, kita kena panas suhu badan kita, kena keringat, itulah yang lebih baik. Dengan seiring waktu berjalan, dengan seiring waktunya tetap berputar hitungannya, dengan kelawasan kita hitungannya semakin hari semakin tahun hitungannya, itulah salah satu perawatan yang paling bagus menurut versi saya untuk perawatan Batu Akik. Jadi kalau dibilang untuk masalah treatment kayak begitu, yaitu versinya mereka masing-masing. Jadi bagus-bagus aja kalau menurut saya. Kalau menurut versi hitungannya masalah treatment onolah itulah ini direbus, digoreng segala macam, tetek bengek kayak itu menurut mereka. Cuman intinya yang paling bagus adalah cuman satu. Kita pakai, kita nikmatin, kita gosok, kita kistrik, itulah yang paling bagus gitu. Menurut versi saya, tahu menurut para suhu atau menurut para senior kita kurang tahu, tapi itu menurut versi saya itulah paling bagus. Karena itu salah satu ada pertanyaan seperti itu, Cang. Jadi kita jawab dengan simpelnya seperti itu. Jadi contoh, iya kita pakai sehari-hari, kita keluar keringet, ya kita main panas-panasan, kita beraktivitas dalam, entah itu dalam aktivitas kita seharian, entah itu bekerja, entah itu apalah istilah aktivitas harian kita gitu, 1 kali 24 jam gitu. Nah, kita pakai, kita rawat, kita lap, kita gosok, itulah yang paling bagus. Kalau bisa, kalau mandi, kita ceburin di bak mandi, ya kan. Habis mandi kita pakai lagi. Jadi ada sisi hitungannya, sisi baiknya di dalam batu itu. Karena kita tahu unsurnya batu yang nggak jauh dari air gitu. Contohnya gimana, Cang, untuk perawatannya? Kalau aneh pribadi sih aneh pakai nih, Cang. Aneh pakai pribadi gitu, dan aneh punya salah satu contohnya hitungannya nih ada kain. Ini kain hitungannya ada kain, aneh punya kain gitu kan. Aneh kain kalau menurut aneh nih kain aneh ajaib gitu. Karena ya cukup encang-encing semuanya cukup ada sebenarnya, ini kain ini tuh ada. Ada di mana, Cang? Ada di suatu aplikasi yang bisa ada jual beli online. Ya, mungkin kalau yang cangcingnya udah pada paham, yang udah pada tahu, ya kan ini kain apa, mungkin udah pada ngerti. Cuman kalau yang belum tahu silahkan order sama kita dah ya. Gitu, silahkan order sama kita. Ini kain kita contohnya nih, Cang. Ya. Contohnya ini bisa perawatan segala hal. Ya kan, dari itu jenis iketan, dari jenis batu, dari jenis apa, itu sangat-sangat istilahnya bagus lah, rekomendasi untuk aneh sendiri gitu. Kalau ya kita lebih bagus pakai kulit. Kulit juga bagus, hitungannya ya amplas 10.000 itu juga bagus untuk perawatannya. Jadi satu contoh gini, Cang.
kita punya ada ikatan di sini, taruhlah yang paling butak mana ya? Ikatan yang paling butak menurut Ane nih. 2 hours later. Nah, inilah kita satu contoh gini, Cang. Ya. Untuk ikatan yang paling butak, ini kita contoh nih kurang lah untuk mengkilapnya, ya. Atau kita ganti dah yang lain dah ya, biar supaya versinya tuh lebih enak. Atau nah, kita kategorinya ini yang taruh nih, ya. Ini jenis ikatannya monel. Ini jenis ikatannya monel, Cang. Ya, ini kategorinya encang-encing boleh lihat semuanya ya. Ini juga hitungannya taruhlah kurang lah dilihatnya. Ya, untuk ikatannya kita lihat sendiri ikatannya butek atau kurang, bahasanya kurang digosok ya, kurang mengkilap atau gimana. Ane cukup cuman pakai ini doang. Ini Ane bilang ini kain ajaib gitu kan. Kain ajaib ini. Jadi Ane cukup pakai ini, kita gosok. Ya kan nggak lama, Cang, nggak lama ngegosoknya. Cukup dengan berapa ya 1 menit atau 2 menit lah. 1 menit 2 menit udah cukup buat ngegosoknya gitu. Ya, kita lihat sendiri. Jadi sambil iseng inilah sebenarnya dibilangnya ngistrik ini gaya untuk masalah batu akik ya. Untuk gaya masalah batu akik ya kita seninya di ngistrik, kalau bahasanya ngistrik, kalau bahasanya dulu hitungannya dari ya aneh dari suhu-suhuannya lah gitu ya kan. Bahasanya yang paling indah itu di dalam seni batu akik itu ngistrik, Cang. Ngistrik tuh indah, sambil kita kalau bisa ya mohon maaf ya bukan mengajari, sambil kita ngewirid, sambil kita ngezikir itu lebih baik, Cang, gitu. Ya daripada kita istilahnya ngegibahin temen, ngegibahin saudara-saudara kita, ya kan segala macam. Mendingan juga kita ngistrik tuh begini, indah, Cang. Indah sambil ngistrik begitu kan tuh, Cang, itu. Ikatannya beda, tadinya kusem, sekarang bening mengkilap nih, contoh sebelahnya. Iya. Ini juga kurang bagus, nanti kita coba nih perbandingannya, Cang, nih. Perbandingannya ini yang udah dikisrik dan ini yang belum dikisrik. Ya, perbedaannya sangat-sangat hitungannya beda dari sebelum dan sesudah. Dan dia bisa membersihkan apa? Membersihkan hitungannya ikatan-ikatan yang kotor, batu-batu yang kotor. Bahkan kita bisa perawatan sebagaimana kita ngerawatin batu secara alami dengan proses berjalannya waktu. Gitu. Nah, ini yang udah dikistrik dan ini yang belum dikistrik, kita contoh, kita sekalian kita kistrik semua biar klarifikasi semuanya, biar jelas ya kan. Dan batunya kita juga bisa menikmati setelah dan sebelum digosok gitu. Tadi mungkin sebelumnya kita belum ada, ya rada-rada kotor lah kalau Ane bilang. Karena emang istilahnya mungkin berdebu gitu, berdebu. Nah, ini taruh cuman Ane lihat di waktu ya kurang lebih 2 menit 3 menitan lah ini ngistrik hitungannya. Ya kalau lebih lama lebih bagus, yang lebih lama lebih bagus, malah batu kelihatannya akan lebih indah dan lebih mengkilap. Kalau dibilang kita muka kita aja kita gosokin tiap hari aja glowing kalau bahasa orang sekarang, apalagi bini kita kalau kita gosokin tiap hari cakep banget ya. Begitu juga batu kalau kita gosokin tiap hari bening banget ini, Cang, tuh. Ikatan juga baru 2 menit 3 menit ya, hitungannya 3 menit lah ya waktunya. Iya, tuh udah glowing, Cang. Ini perbedaannya baru satu contoh. Baru satu contoh. Ikatannya cakep, batunya juga cakep hitungannya tuh. Udah begini aja, Cang, sama kita pakai dah. Sama kita pakai batu mah. Nah, kita pakai ini ada unsur dari suhu tubuh kita, dari suhu tubuh panas kita, dari keringat kita. Apalagi kalau kita lagi keringetan paling enak banget diginiin, Cang. Itu kalau Aneh kalau lagi keringetan paling enak diginiin, udah beginiin aja. Iya. Diginiin, dilus-lus ya batu udah. Ntar kita lapin lagi, kita gistrik lagi ya kan, kita pakai celana kita lap begitu. Itu adalah suatu perjalanan proses dari sebuah metabolisme dari batu kita itu sendiri, atau mutasi-mutasi dengan proses alami ya, dengan proses alami seperti itu, Cang, gitu. Jadi kita pakai yang cakep gitu. Jadi mungkin itu satu pertanyaan yang dari sahabat-sahabat kita tuh ada satu pertanyaan seperti itu. Jadi kalau dibilang baik dan benar, baik menurut saya belum tentu baik menurut Encang-Encing semuanya. Baik menurut Encang-Encing belum tentu baik menurut saya. Jadi namanya perawatan baik dan benar itulah versi masing-masing, tapi menurut versi saya adalah kita pakai dengan proses suatu waktu perjalanan. Nah, itulah yang paling bagus gitu. Ya, jadi sah saja, bukannya aneh hitungannya enggak dibilangnya enggak bagus perawatan seperti ini, sah saja menurut versi Encang-Encing semuanya. Untuk pemain batu akik pandan semuanya versinya punya versi masing-masing gitu. Jadi kita pakai
kita pakai, kita menikmati perjalanan proses dari mutasinya batu akik ini. Ya, itu salah satu contoh yang udah kita jawab, Cang ya. Jadi yang udah kita jawab baik dan benar seperti itu gitu. Jadi menurut versi Ane sendiri gitu ya. Kita taruh lagi mana tadi ya. Ya, apakah ada dengan cara lain selain dengan cara kain ini? Gimana Cang kalau kita nggak punya kain? Ya kalau menurut Ane solusinya beli kalau nggak punya kain gitu kan. Jadi kalau punya kain ya kalau nggak punya kain solusinya beli. Yang kedua, kalau memang nggak ada kain ini, ya apa hitungannya yang bisa dikisrik? Yang penting yang poinnya satu, kembali lagi ke pasal awal, inti dari seni batu akik pandan atau batu akik yang lainnya atau batu jenis batu-batu permata atau batu akik yang jelas seni batu cincin ini adalah ngisrik, Cang. Ya, ngisrik gitu. Itu seninya adalah ngisrik. Jadi, lagi contoh ya Ane bilang tadi ngisrik. Gimana kalau nggak ada kainnya? Pakai yang lainnya. Mau itu jenisnya kulit, mau itu jenisnya kain yang istilahnya halus, mau itu jenisnya kalau bahasannya sering lihat ya, kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul, lagi silaturahim ke tempat pedagang-pedagang batu itu banyak kan lihat dari bungkus rokok pun jadi, Cang gitu. Dari bungkus rokok pun yang di dalamnya itu tuh ada apa namanya kertas ya. Di dalam bungkus rokok itu ada kertas itu. Saking menikmati seninya ngisrik, dia pakai bungkus rokok gitu. Bungkus yang penting dia ngisrik, endah bener kalau udah ngisrik gitu, Cang. Nikmat banget gitu tanpa berasa gitu, tangan tetap jalan, mulut tetap ngoceh kayak Ane sekarang nih gitu. Tangan tetap jalan, mulut tetap ngoceh, itu nikmat, Cang, begitu. Itu indahnya ngisrik ya. Indahnya ngisrik kalau menurut Ane ya begitu ya. Jadi apalagi kira-kira nanti kita lanjutkan untuk season-season berikutnya. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya menyambung dengan batu akik, kalau memang Ane bisa jawab ya nanti Ane jawab gitu, cangcing semuanya ya. Kalau memang kagak bisa ya nanti Ane coba diskusikan kepada senior-senior Ane, kepada guru-guru Ane gitu. Jadi kembali lagi ya, di sini adalah sebuah hiburan yang bisa Ane jawab ya. Nanti Ane coba luangkan waktu untuk bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat akik batu akik pandan, ya kan. Kalau memang Ane bisa jawab, Ane jawab. Kalau memang Ane nggak bisa jawab, kita serahkan ke permasalahan ini kepada senior-senior Ane dan bahkan guru-guru Ane, mungkin ada yang lebih istilahnya pengetahuannya lebih mumpuni daripada Ane. Jadi jangan satu dari rekomendasi kita belajar terus belajar, jangan henti untuk belajar masalah keilmuan batu akik pandan agar kita tidak bisa dibohongi dengan yang lebih di atas kita, atau bisa hitungannya jadilah buyer yang cerdas untuk menjadi sebuah penikmat batu akik. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cang Oim. Salam sehat, salam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang dengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.